tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Yes, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku. Yes, ini yang kami percayai dan kami Tuhan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau pelihara hidup kami Tuhan, terima kasih. Lewat apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini berbicaralah atas setiap kami lewat perenungan firman-Mu Tuhan. Biar kami menerima rema yang baru, biar kami mendapatkan kekuatan yang baru, biar kami semakin hari selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 14 Oktober 2025. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang memiliki tema keluhan yang benar. Saya berharap saudara membaca dalam kitab Roma 8 ayat 22 sampai 25 dan Injil Markus pasal keempat sampai dengan pasal yang kelima. Izinkan saya membacakan bagi saudara yang diambil dari Roma 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan, mari kita renungkan bahwa pada hari ini perenungan kita, yaitu setiap manusia tentu pernah mengeluh. Ada yang mengeluh karena sakit, karena masalah ekonomi,
karena beban hidup, bahkan karena ketidakadilan yang dialaminya. Keluhan seringkali dipandang sebagai hal negatif, seolah tanda kelemahan atau ketidakpuasan. Namun Alkitab justru menunjukkan bahwa ada bentuk keluhan yang benar, yaitu keluhan orang percaya yang lahir dari kerinduan akan penggenapan janji Allah. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 22-25 mengungkapkan bahwa seluruh ciptaan sama-sama mengeluh. Bahkan kita yang sudah menerima Roh Kudus pun mengeluh dalam hati, karena kita masih menantikan pengangkatan sebagai anak Allah, yaitu pembebasan tubuh kita. Keluhan orang percaya berbeda dengan keluhan dunia. Keluhan dunia lahir dari keputusasaan, sedangkan keluhan orang percaya lahir dari pengharapan. Keluhan yang benar adalah sebuah kerinduan kudus, karena kita belum menjadi apa yang dikehendaki Allah sepenuhnya. Apa yang dimaksud dengan keluhan yang benar? Maka yang pertama, keluhan yang benar adalah keluhan karena rindu akan kesempurnaan Allah, yang tadi kita baca dalam Roma 8 ayat 22. Paulus menggambarkan keluhan orang percaya seperti rasa sakit seorang ibu yang hendak melahirkan. Rasa sakit itu nyata, berat, bahkan seakan tak tertahankan. Namun rasa sakit itu bukanlah tanda keputusasaan, melainkan tanda akan hadirnya kehidupan baru. Demikian juga keluhan kita sebagai orang percaya. Kita mengeluh bukan karena tanpa arah, melainkan karena kita sadar bahwa ada sesuatu yang lebih mulia sedang kita nantikan. Segala ciptaan mengeluh karena rusak oleh dosa, dan kita pun ikut merasakan keterbatasan tubuh yang fana ini. Tetapi di dalam keluhan itu tersimpan kerinduan, yaitu kerinduan untuk mengenakan tubuh kemuliaan, kerinduan untuk tinggal bersama Allah tanpa lagi ada dosa, sakit, dan penderitaan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 2 berkata, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi yang dari surga. Hal kedua, keluhan yang lahir dari Roh Kudus. Tadi kita sudah baca dalam Roma 8 ayat 23. Kita sudah menerima Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan. Namun, penerimaan Roh Kudus ini baru karunia sulung, yaitu tanda awal, bukan kepenuhan. Itu sebabnya Roh Kudus menimbulkan dalam hati kita suatu rintihan, suatu keluhan suci, karena kita sadar bahwa kita belum sempurna. Roh Kudus tidak membiarkan kita puas dengan keadaan sekarang. Ia melahirkan doa-doa yang penuh kerinduan, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam Roma 8 ayat 26. Keluhan ini bukan tanda kelemahan iman, melainkan justru bukti iman yang sejati. Iman yang sadar bahwa kita masih dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Mazmur 42 ayat 2-3 berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Hal ketiga, keluhan yang diiringi pengharapan. Tadi kita sudah baca dalam Roma 8 ayat yang ke-24. Keluhan yang benar selalu diiringi pengharapan. Kita mengeluh karena menyadari bahwa penggenapan janji Allah belum kita alami sepenuhnya. Namun kita tidak berhenti di sana. Kita menantikan dengan sabar karena kita tahu Allah setia menepati janjinya. Orang percaya tidak boleh mengeluh dengan putus asa seperti dunia, tetapi mengeluh dalam iman dan pengharapan. Inilah yang membuat keluhan kita menjadi doa, bukan sekadar gumaman yang sia-sia. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, keluhan yang benar adalah tanda kita masih hidup dalam pengharapan dan belum merasa puas dengan keadaan dunia yang sementara ini. Keluhan yang benar mengajarkan kita untuk menanti dengan sabar sambil tetap setia menjalani panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Keluhan yang lahir dari Roh Kudus membuat kita terus mencari wajah Allah, bukan sekedar mencari kenyamanan dunia. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang memberikan pengertian kepada kami bahwa kami ada saat ini adalah semua di dalam dunia ini bersifat fana dan sementara, dan kami terus berharap di dalam dunia yang kekal kelak dengan tubuh kemuliaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang luar biasa yang memberikan kepada kami, dan kami terus berharap kepada penyertaan-Mu. Dan sepanjang hari ini kami juga serahkan dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.